Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masuk sudah di hari ke-17 bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, iman, serta keistiqamaan. Nanti sampai akhir bulan Ramadan kita mampu mengisi di hari-hari atau sisa-sisa di hari-hari bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah. Begitu pula salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita paham dan yakin bersama dan kita ketahui bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak ada yang abadi. Kita hanya sementara di permukaan bumi ini, pasti dan mesti kita ada akhir daripada cerita kehidupan kita di dunia ini. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, kita pasti akan mengakhiri hidup kita di dunia ini pada saatnya nanti. Makanya itu, kita yakin juga bersama bahwa kehidupan dunia ini masih ada kehidupan sesudahnya. Olehnya itu, Al-Quran mengajarkan suatu doa yang sangat indah, yang senantiasa kita lantungkan atau senantiasa kita ucapkan, baik sesudah salat maupun di luar salat. Kita senantiasa berdoa agar diberikan kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik. Hal ini diajarkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tersebut adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita menginginkan kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang baik pula. Wa qina adzabannar, dan memohon agar kita dihindarkan dari siksa api neraka. Pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya itu kita jangan sampai kita hanya merasakan kebahagiaan di dunia, justru nanti kita tidak bisa mendapatkan atau meraih kebahagiaan di akhirat karena kelalaian kita di permukaan bumi ini. Makanya itu kita harus senantiasa berusaha dan berupaya untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat kelak. Tentu kita semua berharap bisa menikmati kenikmatan yang Allah sediakan kelak di hari kemudian, di mana surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditanya apakah ingin masuk surga, sudah pasti baik yang tidak beribadah atau yang tidak taat kepada Allah, lebih-lebih yang taat kepada Allah, kalau ditanya ingin masuk surganya Allah, sudah pasti menginginkan masuk surganya Allah. Maka apakah kita wajar atau tidak wajar? Apa kita sudah siap atau tidak siap? Tergantung upaya dan usaha kita di permukaan bumi ini atau di dunia ini. Kalau kita salah melangkah, salah persiapan kita, maka bukan justru kenikmatan yang kita akan rasakan, justru sebaliknya, yakni siksaan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita renungkan dan perlu kita amalkan agar apa yang kita inginkan kebahagiaan akhirat nanti bisa tercapai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu jalan kalau bagi orang-orang yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat kelak. Yang mana itu kata Rasulullah, mamata wa huwa bari'um min salas. Barang siapa yang meninggal dunia lalu mampu meninggalkan 3 hal kata Rasulullah,
Maka ujung hadis ini mengatakan dakhalal jannah, dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketiga hal tersebut? Yang pertama kata Rasulullah adalah al-kibar. Makanya itu kalau ingin menikmati atau menggapai atau memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang harus kita jauhi adalah al-kibar kata Rasulullah, yakni menyombongkan diri. Jadi sifat sombong ini tidak pantas kita miliki kalau ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diingat bersama bahwa sifat sombong ini tidak pantas dimiliki oleh makhluk. Yang pantas memiliki sifat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Makanya itu Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Karena sebelumnya itu syaitan itu termasuk hamba yang taat kepada Allah. Tapi karena kesombongannya maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir dari surganya Allah. Dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwa sungguh aku telah menjadikan kalian dan membentuk kalian. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Maka saya perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu. Maka malaikat spontanitas bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajid. Dia tidak mau bersujud. Maka Allah bertanya kepada iblis, "Ma man'aka alla tasjud id amartu?" Hai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud ketika saya perintahkan? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dengan sombongnya iblis mengatakan, saya ini lebih mulia, kata iblis, daripada Adam. Karena kenapa? Karena engkau jadikan saya dari api, sedangkan Adam hanya engkau jadikan dari tanah. Maka dengan sombongnya iblis, maka dilihat dari asal kejadian, maka iblis menyombongkan diri. Saya ini lebih mulia daripada Adam, maka saya tidak pantas bersujud kepada Adam memberikan penghormatan. Maka dengan kesombongan iblis, maka iblis dilaknat oleh Allah dan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu, kalau ingin menikmati surganya Allah atau menggapai surganya Allah, maka sifat yang pertama yang harus kita jauhi adalah al-kibr, sifat sombong dalam diri kita. Kita harus hilangkan dalam diri ini. Pemirsa Borneo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk apapun kita dilarang untuk menyombongkan diri. Kita yang rajin ibadah, kita yang taat kepada Allah, kita yang melaksanakan puasa, ibadah salat dan lain sebagainya, kita rajin melakukan itu, tidak boleh menyombongkan diri juga dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan mentang-mentang kita taat kepada Allah, lalu orang-orang yang berbuat maksiat kita sudah vonis bahwa itu sudah pasti isi neraka. Jangan dulu. Siapa yang tahu akhir daripada kehidupan kita? Jangan sampai orang yang berbuat maksiat saat ini, lalu dia mendapat hidayah dari Allah. Siapa yang menjamin bahwa dia isi neraka? Makanya itu dalam ibadah pun kita dilarang untuk menyombongkan diri. Kemudian, sifat sombong ini biasanya muncul disebabkan karena kita merasa lebih daripada orang lain. Sebagian orang kaya menyombongkan dirinya dengan kekayaannya karena merasa lebih daripada orang lain. Orang yang punya jabatan, sebagian orang yang punya jabatan menyombongkan dirinya dengan jabatannya karena merasa lebih dengan orang lain. Orang yang berilmu pun terkadang ada yang sebagian yang menyombongkan diri dengan keilmuannya karena merasa lebih daripada orang lain. Padahal perlu kita ingat bersama bahwa semuanya itu akan tergeser dengan oleh waktu. Orang kaya ada dua kemungkinan. Kalau bukan kekayaan meninggalkan dia, maka dia akan meninggalkan kekayaan tersebut. Begitu juga jabatan. Jabatan itu juga sifatnya sementara dan tergeser oleh waktu. Tidak ada wali kota yang terus-menerus, tidak ada presiden terus-menerus. Palingan 2 periode. Makanya itu tidak boleh kita menyombongkan dengan hal-hal yang ada dalam diri kita.
Karena hal itu tidak pantas kita sombongkan, karena tergeser oleh waktu. Orang yang cantik atau tergeser dengan waktu. Tidak ada orang yang cantik terus-menerus. Kalau umurnya masih 20, 30 masih iya. Tapi kalau sudah 50, 60, 70 tergeser dengan waktu, maka tinggal cerita lama. Pemirsa Borneo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat yang pertama yang harus kita jauhi kalau ingin merasakan nikmat atau menggapai nikmat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, kalau ingin merasakan nikmatnya surga, yang harus kita jauhi yang kedua adalah fanatisme kesukuan. Terlalu membangga-banggakan sukunya. Merasa sukunya lah yang paling bagus, merasa dialah yang paling tinggi, sehingga menyepelekan, meremehkan suku-suku yang lain. Allah dan Rasulullah tidak suka kepada orang-orang yang semacam ini, yang terlalu membangga-banggakan sukunya sehingga menyepelekan suku-suku yang lain. Padahal Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengingatkan bahwa yang menjadikan kalian laki-laki dan perempuan bukan bapak ibu kalian, tetapi yang menjadikan kalian jadi perempuan dan laki-laki adalah Allah. Dan yang menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan bapak ibu kalian, tetapi yang menjadikan hal semacam itu adalah Allah. Untuk apa Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Allah melanjutkan ayat ini, inna lita'arafu, kata Allah. Jadi Allah menjadikan kita bersuku-suku, jadi suku Bugis, suku Jawa, suku Tidung, Dayak, dan lain sebagainya. Untuk apa Allah menjadikan semacam ini? Ternyata tujuannya adalah, salah satu tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling kenal, mengenal antara satu dengan yang lainnya. Bukan justru sebaliknya, bukan justru untuk menghina atau merendahkan suku yang lain. Jadi tujuannya Allah menjadikan hal semacam itu adalah untuk kita saling kenal mengenal. Orang Bugis mengenal orang Jawa mengenal orang Tidung mengenal orang Dayak, dan lain sebagainya. Jadi untuk lita'arafu, karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah bukan dilihat dari suku seseorang, yang mulia di sisi Allah bukan dilihat dari bangsa seseorang, tapi yang dilihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang mulia di sisi Allah ialah yang paling bagus takwanya. Biar dia orang Arab, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah juga tidak mulia di sisi Allah. Biar kita orang di Tarakan ini, kalau kita bagus takwa kita juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang paling bagus takwanya. Jadi bukan dilihat dari suku seseorang menjadi mulia dia, bukan. Tetapi yang Allah lihat adalah dari ketakwaan seseorang. Pemirsa Borneo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang harus kita jauh yang ketiga adalah adain, hutang piutang. Ingat bahwa hutang itu merupakan kewajiban yang harus kita lunasi, yang harus kita bayar. Jangan kita merasa bersyukur, jangan merasa bahagia ketika orang yang ditempati berhutang itu meninggal. Jangan, karena hutang itu harus dibayar. Kalau di dunia ini kita tidak bayar, maka nanti di hari kemudian kita harus membayarnya. Makanya itu, kita yang punya hutang harus berniatkan dalam diri kita, dalam hati, untuk melunasi hutang kita. Kalau memang ada uang, ada barang bisa kita jual untuk melunasi hutang kita, maka harus kita segera melunasi hutang tersebut. Karena ingat bahwa terkadang sebagian dari kita itu begitu bagus, begitu tata bahasanya bagus, harusnya bahasanya ketika dia ingin pinjam uang. Tapi begitu dia dipinjamkan, lupa diri, bahkan dia biasanya lebih keras suaranya daripada orang yang meminjamkan ketika dia ditagih. Ini kan tidak wajar. Bahwa orang yang selama ini menolong kita, membantu kita, justru kita memarahi mereka. Padahal orang itu adalah orang yang menolong kita.
Kita tidak dilarang untuk berhutang, tetapi harus kondisikan, sesuaikan dengan kemampuan kita. Karena terkadang ada sebagian orang yang berhutang itu bukan sesuai dengan kebutuhannya. Bukan karena kurangnya kebutuhannya, tetapi dia mengikuti keinginannya. Maka dia berhutang. Pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah, orang berhutang itu ada dua. Kata Rasulullah, barang siapa yang berhutang, kemudian dia tidak membayar hutangnya, dia meninggal dunia, belum membayar hutangnya, tetapi memang ada niatnya untuk membayar hutangnya, tapi memang tidak ada uang, tidak ada barang bisa ia jual untuk melunasi hutangnya. Maka kata Rasulullah, senantiasa membelanya di hari kemudian, karena memang dia orang tidak mampu. Tetapi barang siapa yang punya hutang, kemudian dia tidak melunasi hutangnya, dia sengaja memang tidak melunasi hutangnya, dia memang ingin menipu orang lain, maka hati-hati kata Rasulullah, orang yang semacam ini, maka orang semacam ini yang punya hutang, ada uangnya bisa ia lunasi hutangnya, ada barang bisa ia jual untuk melunasi hutangnya, tetapi dia tidak melunasi hutangnya karena memang ingin menipu orang lain. Kata Rasulullah, ya orang semacam ini nanti akan di hari kemudian dia akan melunasi hutangnya, disuruh melunasi hutangnya. Dengan apa melunasi hutangnya? Dengan amal kebaikannya. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa Borneo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua berharap bahwa kita nanti pulang atau meninggalkan dunia ini dengan kebahagiaan, dengan penuh nikmat yang kita rasakan di dunia ini, tapi lebih-lebih lagi nanti, ya nikmat yang Allah sediakan nanti di akhirat kelak. Maka tergantung dari upaya dan usaha kita di dunia ini. Maka kalau kita salah melangkah di dunia ini, maka hati-hati. Tetapi kalau kita mampu memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini, maka kebahagiaan yang abadi yang menunggu kita nantinya di hari kemudian. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun-kebun untuk akhirat. Apa yang kita tanam sekarang, itu nanti hasilnya kita akan dapatkan di akhirat kelak. Makanya itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin, berusaha berikhtiar untuk meraih atau menggapai nikmat di dunia ini, lebih-lebih nikmat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di sisa-sisa waktu kita di dunia ini, kita pergunakan semaksimal mungkin untuk berusaha berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan usaha dan ikhtiar kita akan mendapatkan rahmat dari Allah yang mengantarkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Bukan kita yang rindu dengan surga, tetapi surga yang merindukan kita nantinya dengan usaha-usaha yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Ini yang saya sempat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.